Theodor Herzl, seorang wartawan Yahudi, berpikir ketika dia melihat ada negara besar, negara itu bernama Serbia, yang pernah membantai umat Islam di Bosnia atas nama Slobodan Milosevic, negara Eropa, negara Rusia yang besar waktu itu bernama Serbia. Maka Theodor Herzl berpikir, kalau Serbia punya negara, mengapa kita orang Yahudi tidak punya negara? Maka dia kumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, maka mereka pun berkumpul. Inilah cikal bakal Zionis yang ingin mendirikan sebuah negara. Akhirnya tahun 1946 mereka pun berhasil mendapatkan tanah Palestina. Sebelumnya utusan Theodor Herzl datang menghadap Sultan Abdul Hamid di Turki. Sultan Abdul Hamid, ini ada beribu-ribu keping uang emas, terimalah, kami ingin membeli tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid menolak emas-emas itu. Dia katakan Palestina direbut dengan tetesan darah para syuhada, mereka mati karena Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan menjual sejengkal pun tanah Palestina kepada kalian. Sakit hati mereka sampai akhirnya Turki Utsmani ditumbangkan tahun 1924. Berakhirlah khilafah Islamiyah. Maka dengan itu muluslah perjalanan Yahudi. 1924 Turki Utsmani tumbang. 1946 umat Islam terpecah-pecah. Belanda menjajah Indonesia, Inggris menjajah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Prancis menjajah Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, lalu kemudian Itali menjajah Libya. Mereka bagi-bagi negeri Islam seperti roti yang dipecah-pecah, persis seperti yang dikatakan Nabi SAW. Kalian nanti di akhir zaman akan diperebutkan, ditarik, menarik, satu menarik kepalanya seperti makanan ala qas'atiha, akalatun makanan ala qas'atiha, di atas piring yang besar. Ada yang menarik kakinya, ada yang menarik kepalanya. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Mereka merebut kami. Apakah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Bal antum katsirun. Kalian ramai, kalian banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Tapi kalian seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kalian tak punya kepemimpinan karena Turki Utsmani sudah tumbang, tak lagi punya panutan. Apa yang dikatakan itu terwujud 1946. Maka kebetulan Palestina dipegang oleh Inggris. Inggrislah yang memikul dosa terbesar. Bagaimana Palestina bisa jatuh ke tangan Israel, laknatullah alaihim. Lalu kemudian Palestina bulat-bulat diserahkan oleh Inggris. Ini bumi Palestina diberikannya kepada orang-orang Yahudi. Sejak 1946 seluruh Yahudi dunia, Yahudi Rusia, Yahudi Eropa, Yahudi Amerika, Yahudi yang ada di Arab, mereka kembali beramai-ramai ke tanah Palestina. Dan sekarang semua Yahudi yang sudah pulang lebih kurang 5 juta orang. Penduduk Riau 6,5 juta. Yahudi hanya 5 juta saja. Tapi mereka menguasai ekonomi, perfilman, hiburan. Anak-anak kita menonton film karton, sinetron, horor, film perang. Siapa yang memproduksinya? Warner Bros. Warner Bros Yahudi. Steven Spielberg Yahudi yang mengobok-obok ekonomi umat Islam. Ketika dia lihat ini perlu dihancurkan, ini perlu diangkat, ini perlu dijepaskan, ini perlu. Siapa lagi kalau bukan George Soros pun Yahudi. Maka semua presiden-presiden Amerika itu akan naik atas lobby-lobby Yahudi. Syekh Ali Jarisha, Syekh Dr. Ali Jarisha, dosen Universitas Madinah Islamiyah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, Universitas Islam Madinah, tahun 70-an sudah menulis dalam bukunya bahwa pegawai-pegawai yang ada di PBB, United Nation, Al-Ummamul Muttahidah, itu sebagian besarnya adalah Yahudi. Oleh sebab itu ketika umat Islam yang tertindas, mereka diam seakan-akan tak terjadi apa-apa. Tapi kalau kaum minoritas lain yang tertindas, mereka menyuarakan harus merdeka, harus bebas dari penjajahan, harus dilepaskan.
Tapi kalau umat Islam, mereka diam, mereka sepi daripada komentar. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Seorang warga negara Prancis, alirannya sosialis komunis, tapi kemudian Allah lembutkan hatinya, maka dia masuk Islam. Dan dia inilah yang mengungkapkan, menuliskan bahwa Zionis menguasai Palestina. Tidak hanya Palestina, tapi dia ingin menguasai dunia atas nama yang disebut dengan kembali kepada kekerajaan Daud. Daud yang kita yakini bukanlah seperti yang mereka katakan. Kita meyakini Nabi Daud alaihissalam sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang pandai. Wa alanna lahul hadid, kami lunakkan besi. Maka Nabi Daud alaihissalam mengambil besi, lunak besi itu di tangan Nabi Daud alaihissalam, lalu dibentuknya menjadi baju besi. Baju besi itu dijualnya, lalu hasil dari menjual baju besi itulah Nabi Daud hidup. Nabi Daud adalah orang yang zuhud, walaupun dia seorang raja di raja. Makanya kata Nabi SAW, ahabbus saum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah saumi Daud, puasa Nabi Daud alaihissalam. Tapi mereka menggambarkan Daud sebagai raja yang perkasa. Raja Daud, inilah kata mereka raja di raja mereka. Mereka menyebutnya King David. King David lahir punya anak laki-laki bernama King Solomon. Kita menyebutnya Sulaiman alaihissalam. Tapi bukanlah seperti namanya sama, tapi kepribadian yang berbeda. Mereka menampilkan sebagai raja yang beringas, raja yang brutal. Sedangkan Allah Ta'ala menceritakan Nabi Sulaiman sebagai orang raja, nabi yang lembut, sampai-sampai dia menahan pasukannya. Jangan kalian lewati tanah ini, karena aku mendengar ada suara lembut. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, hai para semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian, agar supaya jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak perut kalian. Yahtimannakum junud, jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak kalian. Yahtimannakum junud, jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak kalian. Fatabassama dhahika, Nabi Sulaiman tersenyum. Begitulah hebatnya kekuasaan Sulaiman, begitulah hebatnya ilmu Nabi Sulaiman. Sampai-sampai semut pun tak ada yang terinjak, tak ada perut semut yang pecah. Tapi mereka menggambarkan Sulaiman sebagai raja yang brutal, yang beringas, dan mereka ingin mengembalikan lagi kerajaan ini. Mereka katakan bahwa ada 5 yang mereka nanti-nantikan, yang harus mereka lakukan, karena akan turun Mesias, sang juru selamat, yang mereka nanti-nantikan sejak zaman nenek moyang mereka dulu. Mereka membangun ini berdasarkan keyakinan yang mendalam. Walaupun keyakinan itu diambil dari mitologi, mitos semata. Mitos pun ternyata kalau diyakini seyakin-yakinnya bisa membangkitkan semangat yang luar biasa. Mereka meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan Tuhan. Mereka menyebut dirinya dalam bahasa Arab Asy-Sya'bul Mukhtar. Sya'bu, bangsa, Mukhtar, pilihan Tuhan. Satu-satunya bangsa pilihan Tuhan hanya kami. Yang lain ini bukan pilihan Tuhan. Kami adalah pilihan Tuhan yang akan menguasai dunia. Selain kami nanti akan menjadi goib. Goib artinya keledai tunggangan. Hanya sebagai keledai tunggangan saja untuk mencapai tujuan. Mereka bisa berkawan dengan Eropa, mereka bisa berkawan dengan Amerika, mereka bisa berteman dengan Arab, tapi mereka menganggap itu hanya keledai tunggangan yang akan ditunggang mencapai tujuan. Begitu tujuan sampai, mereka akan menyembelih, membunuh, memanah, menembak orang-orang yang dijadikan sebagai keledai tunggangan ini. Lalu kemudian mereka akan menguasai dunia. Dia tuliskan langsung di petanya. Biasanya kalau pasukan musuh ingin menghantam negeri kita, dia akan simpan rahasia ini baik-baik. Tapi Yahudi tidak begitu. Dia langsung tuliskan di benderanya. Perhatikan bendera Yahudi. Kain berwarna putih, ada garis biru di atas, satu garis biru lurus di bawah, dengan bintang segi 6 di tengah. Apa makna simbol ini? Ini penuh dengan makna. Garis biru di atas sungai Nil, garis biru di bawah sungai Efrat. Itu adalah batas kerajaan yang akan mereka dirikan. Sungai Nil di atas, sungai Efrat di bawah. Artinya mereka akan menguasai Asia, Afrika. Sungai Nil Afrika Utara, Mesir. Sungai Efrat Asia, Irak.
mereka akan membuat negara Greater Israelian yang disebut dengan Israel Raya, Israel Agung, yang batasnya dari dua sungai, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Oleh sebab itu jangan heran ketika kedutaan Yahudi, kedutaan Israel ingin dibuka di Kairo, dia tidak mau membuat kedutaan Israel di dalam bagian Sungai Nil, tapi dia ingin buat di luar. Orang yang tidak memperhatikan ini biasa-biasa saja, tapi bagi yang memperhatikan, dia tidak mau buat di dalam, karena dia menganggap kalau kami buat kedutaan di dalam, berarti ini memang sudah negeri kami. Orang akan membuat kedutaan di luar negerinya, bukan di dalam negerinya. Maka antara Sungai Nil dengan Sungai Efrat, dia buat kedutaan di luar, karena dia ingin menunjukkan inilah negeri kami. Secara pikiran dia sudah mengatakan Mesir adalah negeri kami, hanya belum masanya.